Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiani Tias. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 di Unipma Madiun. Kali ini, saya akan membahas tentang topik 4 pada demonstrasi kontekstual PPDP. Di topik 4 ini, ada tugas melakukan analisis dan refleksi dengan 5 soal. Yang pertama, bagaimana berlangsungnya proses pembelajaran di dalam kelas? Apakah sudah memenuhi kebutuhan peserta didik akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Jelaskan. Soal kedua, seberapa besar peran guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung? Berikan contohnya. Dan yang ketiga, apakah guru mengkomunikasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Yang keempat, apakah guru atau pihak sekolah melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar selama proses pembelajaran? Jika iya, apakah peran masyarakat dalam proses pembelajaran tersebut? Jika tidak, apakah yang menjadi alasan guru atau pihak sekolah tidak melibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar? Buatlah skenario pembelajaran secara singkat dengan melibatkan keikutsertaan keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Baiklah, untuk menjawab tugas topik 4 demonstrasi kontekstual, yang pertama, proses pembelajaran di dalam kelas memang seharusnya mencakup dan menyampaikan materi pembelajaran dalam diskusi, dalam bentuk tugas, dan interaksi antara guru dan peserta didik. Namun, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, penting sekali kita memperhatikan untuk menciptakan suasana kelas yang inklusif, di mana peserta didik merasa diterima, memiliki ruang untuk berbicara, dan mendapatkan dukungan dalam perkembangan akademik serta emosional mereka. Yang kedua, guru memiliki peran penting dalam menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman. Contohnya, guru dapat memastikan bahwa semua peserta didik diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berbicara di dalam kelas. Kemudian mendukung peserta didik dalam kesulitan belajar, seperti yang dialami oleh Dito pada kasus sebelumnya, di mana disiplin positif untuk mengelola peserta didik di dalam kelas dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik, baik secara positif maupun ketika ada masalah, melibatkan kedua belah pihak dan mengkomunikasikannya terkait masalah, perkembangan, itu sangat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan kualitas peserta didik. Bukan hanya dalam lingkup sekolah, namun melainkan dalam lingkungan masyarakat yang kedepannya akan mereka pakai untuk bekal nanti setelah sekolah. Untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran bisa sangat bermanfaat. Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam menyediakan sumber daya tambahan seperti dukungan, membantu dalam menciptakan pentingnya pendidikan. Misalnya, kemarin contoh real saja di dalam lingkungan pendidikan, peserta didik terlambat datang mengikuti apel pagi dengan beberapa alasannya mereka. Kemudian kendaraan mereka dititipkan ke lingkungan masyarakat. Jadi motornya, kendaraannya itu dititipkan di sebelah sekolah. Dan itu pun dari pihak masyarakat melaporkan ke guru untuk memberikan tindak lanjut terhadap para murid yang berperilaku menyimpang ataupun mendampingi peserta didik untuk tidak mengulangi hal yang demikian. Dalam skenario ini, dalam skenario pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekolah dan keluarga, masyarakat bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pengenalan program kolaboratif, sekolah melakukan pertemuan dengan keluarga dan anggota masyarakat setempat untuk melibatkan dan memperkenalkan program kolaboratif ini
untuk bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pelatihan orang tua dan guru menerima pelatihan secara eh, tatap muka untuk mendukung peserta didik dalam mencapai keseimbangan belajar dan kedisiplinan yang positif. Pihak sekolah memfasilitasi kegiatan positif ini untuk menumbuhkan peran orang tua, kesadaran mereka untuk ikut andil dalam memperbaiki kualitas anak, sehingga guru dan orang tua mampu bersinergi bersama. Dalam skenario ini, kerjasama antara guru dan orang tua serta masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi untuk kepentingan bersama, terutama peserta didik. Sekian dari saya. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.